Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat-nikmat yang lain. Selawat saudara-saudara, sama-sama kita selalu kabulkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu. pada ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar bab tentang hak sesama muslim. Ini mafhum hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu. Dari Abdullah bin Amr yang berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, manusia seperti apakah yang paling utama? Beliau bersabda, yaitu setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lidahnya. Mereka bertanya, mengenai jujur lidahnya kami mengetahui, akan tetapi apakah yang dimaksud bersih hatinya? Beliau bersabda, yaitu orang yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dendam, tidak ada dengki dalam dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Abdullah bin Amr yang berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, manusia seperti apakah yang paling utama? Beliau bersabda, yaitu setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lidahnya. Mereka bertanya, mengenai jujur lidahnya kami mengetahui, akan tetapi apakah yang dimaksud dengan bersih hatinya? Beliau bersabda, yaitu orang yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dendam, dan tidak pula dengki dalam dirinya. Riwayat Ibnu Majah. Dari hadis bin Malik bin Nu'man yang berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang ahli surga. Lalu muncullah seorang sahabat Ansor yang jenggotnya masih meneteskan air bekas bulu. Ia menenteng kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Pada keesokan harinya Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Lalu muncullah laki-laki yang sama seperti yang pertama kali. Pada hari ketiga, Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, Nabi SAW mengatakan hal yang sama pula. Lalu muncul pula laki-laki yang sama dengan keadaan yang sama seperti tadi. Setelah Nabi SAW pergi, Abdullah bin Amr menyusul sahabat Ansor tersebut lalu berkata, aku sedang berselisih dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Kalau boleh, aku akan menginap di rumahmu sampai 3 hari. Ia menjawab, boleh. Anas bin Umar berkata, lalu Abdullah bercerita bahwa ia menginap di rumah lelaki Ansor tersebut selama 3 malam. Dalam pada itu, ia tidak melihat sahabat Ansor itu melakukan solat malam sedikit pun. Hanya saja jika ia terbangun dan gelisah di atas tempat tidurnya, ia menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan takbir sampai akhirnya ia bangun untuk mengerjakan solat subuh. Abdullah berkata,
Hanya saja tidak ada yang aku dengar dari bicaranya kecuali kebaikan semata-mata. Lalu setelah lewat 3 hari dan aku nyaris meremehkan amalannya, aku berkata, hai hamba Allah, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi kemarahan apapun, saling mendiamkan. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada kami sebanyak 3 kali, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang ahli surga, lalu muncullah engkau sebanyak 3 kali pula. Aku pun ingin menginap di rumahmu dan melihat apakah amalanmu, agar aku bisa mencontohmu. Namun demikian, aku tidak melihat engkau mengerjakan banyak amalan. Jadi apakah yang membuatmu mencapai derajat yang seperti disabdakan Rasulullah SAW itu? Ia menjawab, amalanku hanyalah seperti yang telah engkau lihat itu. Lanjut Abdullah, lalu ketika aku berbalik hendak pergi, ia memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah seperti yang telah engkau lihat itu. Hanya saja aku tidak menyimpan sedikit pun dendam dalam diriku kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin, dan aku tidak merasa dengki kepada siapapun atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Abdullah berkata, perkara inilah yang telah menyampaikan engkau, yakni derajat yang tinggi itu, dan perkara ini pula lah yang kami tidak mampu. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, dua hadis dari baginda Rasulullah telah kita dengar tentang bab kedudukan atau hak sesama muslim. Semoga Allah beri kita kefahaman, InsyaAllah. bisa diamal dan disampaikan kepada yang mendengar. InsyaAllah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum